Watil kal amsal sa. Naon teh hartosna? Teuing. Sampai nggak peduli isinya apa. Saya bukan menyepelekan itu, silakan kalian kalau mau belajar bahasa Arab ya silakan. Tapi jangan kalau sudah selesai membacanya benar sesuai mahrotnya, jangan merasa sudah selesai. Pesannya apa? Ini surat loh, surat itu ada pesan di dalamnya. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Di kitab suci yang lain adanya pasal, ayat. Di Quran itu surat loh ini. Gak ngerti-ngerti dari dulu. Surat itu untuk dibaca dan dipahami isinya apa. Kan gitu, ya. Baca terus. Surat dari siapa, Bu? Anak saya. Di mana anak ibu? Di Rusia. Jadi bahasanya apa? Rusia dong. Kirim surat sama ibu. Iya. Senang ibu, senang luar biasa. Surat dari anak, udah dibaca, sudah berapa kali? 1000 kali. Ngerti isinya, Bu? Teuing, isi nama naon. Padahal beritanya anaknya kecelakaan di Rusia karena nggak bisa baca, bunga, dasar. Paham maksud saya? Oke. Banyak gak kalau gitu kode rahasia harus dibuka? Nah sekarang saya mau kasih tahu. Orang bisa baca DNA, ada kodenya? Ada. Sekarang ya di pemerintah ada khusus ya lembaga forensik yang menggunakan alat-alat yang canggih untuk membaca kode rahasia DNA. Apakah si A dengan si B ini satu keturunan atau tidak? Makanya kecelakaan pesawat kan yang diperiksa bukan korbannya, yang diperiksa ini adalah keluarganya. Supaya apa? Supaya nanti ketahuan ini kaki siapa, ini tangan siapa. Karena sudah berantakan gak dikenali lagi. Tapi bisa digabungkan, ini kaki siapa, tangan siapa, bisa. Hanya dengan cara membaca kode DNA-nya. Ada kode rahasianya. Nah gimana membacanya? Kalau saya bicara ini kalian gak ngerti. Harus belajar ilmu namanya polimer. Nah di situ kita harus belajar namanya rantai molekul. Bukan hanya itu, harus belajar orbit molekul. Atom aja nggak ngerti, gimana molekul? Harus belajar ya matematika, ya matematikanya bukan berhitung, ya matematikanya harus belajar aljabar linier. Kalian kan berhadapan dengan matriks ukuran bukan 4x4, 1000x1000, nggak bisa dipecahkan pakai tangan, harus pakai komputasi. Nah, itu namanya berpikir komputasi, masuk tuh ilmunya di situ. Gak belajar apa-apa tiba-tiba udah ngomong kemana-mana, ngalamin juga enggak, luar biasa. Dasar si pembohong yang pengecut. Ya, baik saya akan teruskan dulu. Makanya ada ayat yang sangat saya kagumi, ini ayatnya luar biasa nih. Ini kode rahasia juga nih. Sebetulnya ini kode-kodenya ini banyak sekali ya. Cuman saya tidak mungkin pecahkan semuanya ya. Pokoknya hari ini saya tidak membagikan cara memecahkan secara langsung, tetapi paling tidak Bapak Ibu mikir ya. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi. Kalau ingin ketemu rahasia ba supaya kebuka, maka kita harus ketemu sin. Itu aja. Ya. Ketemulah sin. Semoga saya doakan semoga kalian bertemu. Oke, baik kita lihat. Pernah nggak baca ayat ini? Ini surat Al-Hijr nih, baru ayat 87. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak baca ini? Pernah. Bahkan mungkin sudah 30 kali. Karena sudah 30 kali Ramadan. Kan tiap Ramadan baca toh? Iya. Saking sibuknya itu baca, sampai nggak ngerti yang dibaca apa. Baik kita lihat ayat ini, keren sekali. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus kau baca berulang-ulang. Keren banget. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 tanda. Tanda bukan ayat. Karena ayat itu bahasa Arab harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita. 7 tanda yang kau baca berulang-ulang. Dan kalau membaca itu berulang-ulang, pinter. Melampaui pikiranmu yang terbatas. Memasuki kecerdasanmu yang tanpa batas.
Banyak yang nanya sama saya, mungkinkah kita bisa melampaui pikiran yang terbatas, memasuki kecerdasan yang terbatas? Bukan mungkin, sangat bisa. Ulangi lagi. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus dibaca berulang-ulang, berulang-ulang. Itulah sesungguhnya bacaan yang paling agung. Oke? Kenapa bacaan paling agung? Karena yang dibaca Dia yang Maha Agung. Kok 7? Luar biasa. Nah, kalau saya ungkap rahasia ini lebih dalam lagi, oh subhanallah ya, lebih dalam lagi ya. Di sini ada kode-kode rahasia. Ya, sayang sekali ya banyak yang tidak tahu. Oke, saya akan buka sedikit lagi. Ini supaya penasarannya tambah dalam. Nah, jadi hari ini kompetensi yang saya bangun cuma satu, penasaran. Itu aja. Mari kita lihat ya, surat An-Naba itu ayat yang ke-12. Coba lihat ayat ini, keren banget ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 yang kokoh. Di atas kamu 7 yang kokoh. Luar biasa. 7 lagi. Kode rahasianya muncul lagi. 7 lagi. Wah, keren sekali ya. Kalau kita bisa menemukan rahasianya. Sekarang saya tunjukkan lagi ayat lain. Ayat lain. Ini juga kode rahasia. Ya. Kode rahasia. Kita lihat. Ya, surat Al-Mu'min. Ini Quran ya. Makanya hari ini kita berselancar di Quran. Agak banyak hari ini ayatnya. Yang luar biasa. Ini Quran surat Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun. Ya. Kemudian nomornya 17. Nomornya 17 isinya menceritakan tentang kode rahasia 7. Coba kita lihat. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Taraik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarikot. Tarik itu jalan. Jadi ini yang dikatakan secara simbolik leluhur kita, bahwa Syiratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7. Quran yang bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Luar biasa. Sab'a taraik, 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 ya. Torikot. Torik. Makanya kalau kalian berdiri di gang, di masjid, di Mekah, orang mau lewat, pasti polisi bilang, torik, torik, torik. Gitu. Kalian mau habis haji, polisi bilang begitu. Torik, torik, torik. Bahasa Sunda nama, maneh teh ngahalangan jalan euy. Gitu. Jangan di situ. Itu jalan orang. Karena mereka tidak mau bikin pusing karena kita nggak ngerti bahasa mereka, maka mereka cuma bilang jalan, jalan, jalan gitu. Torik, torik, torik. Begitu naik pesawat pulang haji. Asalnya namanya Tatang. Langsung bikin pengumuman, mulai sekarang nama saya Torik. Kela Tang, kumaha bisa gitu? Ya Tatang jadi Torik kumaha? Tadi saya selesai haji di masjid, saya dipanggil oleh orang Arab Torik. Da teu ngarti teh si Tatang mah. Disangkatan merengaran cenah geus haji. Ada Tatang enggak di sini? Ya, sengaja saya panggil yang gak ada di sini. Jadi aneh ya. Pulang haji cuma ganti nama. Itu pun karena ada orang nyebut begitu, kegeeran aja. Disangkanya namanya diganti katanya. Kadang-kadang ada juga. Saya pernah naik pesawat setelah umroh. Ada ibu-ibu. Nah, saya tanya, ibu, gimana pengalaman umrohnya? Wih, umroh sekarang luar biasa katanya bapak. Wah, apa yang luar biasa?
Saya ketika sedang mutar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada 3 pemuda kemudian mengajak saya cium Hajar Aswad. Dan jalan itu kosong, hanya saya yang cium. Terus menurut ibu siapa 3 pemuda? Kayaknya malaikat. Sebentar. Itu kalau malaikat di sana biasanya mintanya 350 real, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Itu calo, Bu. Gak usah saya bilang alamatnya di mana. Yang jelas orang Indonesia. Jadi kalau orang lagi bingung itu di Masjidil Haram, biasanya suka mereka tahu nih bingung ya, pengen cium tetapi takut kan gitu. Makanya terbuka ya terbuka, yang bergerombol di Hajar Aswad teman-temannya dia juga. Malaikat katanya, 3 malaikat. Saya tanya, pakai peci nggak Bu malaikatnya? Iya katanya. Minta duit nggak? Iya. Berapa? 350 real nggak Bu? Iya. Memang malaikat situ senangnya 350 real, Bu. Jadi bayangkan ya, orang ya karena kedangkalannya, kepolosannya, bayangkan saja ya, bisa mencium Hajar Aswad ditolong calo dan merasa seakan-akan sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi. Lalu nanti diceritakan ke banyak orang seakan-akan dia disayang oleh semesta begitu. Luar biasa. Padahal haji itu kan tujuannya cuma satu. Sepulang haji itu kamu harus bisa ingat sama Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Selesai kamu menyelesaikan manasik, maka kamu ingat sama Allah. Tahu manasik artinya? Manasik. Tahu manasik artinya? Manasik gitu. Makanya meniti ke dalam diri itu kan sebetulnya manasik. Pasti nggak ngerti. Udah selesai sampai di situ aja. Telat mikirnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Sab'at taraik. 7 tarik. Temukan 7 jalan itu. Ada dalam dirimu. Duh, luar biasa. Kode lagi. Betul nggak? Jadi kalau saya buka nih, terus saja buka, kode-kodenya itu terbuka, terus terbuka. Makin penasaran. Betul? Sekarang kita lihat ayat lain. Ya. Ayat lain. Ya. Saya buka dulu Quran surat Yusuf nih, surat Yusuf ini kode juga nih. Ya. Kita lihat ayat yang ke-43. Hari ini berselancar di Quran ya, banyak sekali. Baik kita lihat. Wa qalal malik. Malik, milik, ya, sering diartikan raja. Padahal malik, milik itu kata dasar dari malaikat. Jadi milik itu adalah malaikat tekad. Jadi yang berkata sebenarnya bukan raja, itu tekad, keinginan yang ada dalam diri. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Tuh, kan yang dilihat juga 7 ekor sapi betina. Awas ya, bukan sapi jantan. Kembali lagi, ini adalah kode rahasia. Keren ya. Makanya manusia diciptakan Tuhan berpasangan. Berpasangan itu bukan suami istri. Berpasangan itu adalah ruhani dan jasmani. Ruhani di Quran disebutnya laki-laki, jasmani disebutnya perempuan. Jadi sebenarnya kita ini sudah sepasang. Karena sepasang sudah sempurna. Gitu. Nah, lalu menikah apa? Menikah itu latihan untuk menerima perbedaan. Supaya kita jadi mantap dalam hidup. Karena nikah itu setengah agama. Makanya beruntung tuh yang bisa menikah. Berarti kalian sudah masuk universitas setengah agama. Karena disitulah kita latihan ya menerima perbedaan yang paling berat. Betul nggak? Iya. Dulu kan waktu sendiri pengen nikah. Udah nikah pengen sendiri. Dasar kalian itu nggak jelas.
Enakan sendiri. Ya setelah bersama. Makanya sendiri enak, bersama enak. Betul nggak? Ya, enak itu sebetulnya di sini. Ayo kita lihat ayat ini. Jadi si Malik ini, Malik ya, waqolal maliku, Malik malak milik malakaini malaikat. Jadi malaikat itu makanya artinya tekad sebetulnya. Kekuatan terdalam pada diri kita. Oke. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Pusing kan baca ayat ini? Gimana 7 ekor sapi betina yang gendut dimakan sama 7 ekor sapi betina yang kurus? Kumaha? Kalau nggak tanya orang yang berilmu, pusing ayat ini. Ya, iya. Sama dengan pertanyaan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Betul nggak? Iya. Padahal kan gampang, ya toh? Iya, buka kulkasnya, ambil gajahnya, ya masukin aja, gitu aja kok. Cuma ditanya caranya aja kok. Masuk nggak gajahnya? Teing, gitu. Kan caranya aja. Betul nggak? Iya. Ada yang tanya sama saya, guru, kenapa katanya kalau jodoh itu rata-rata laki-laki itu lebih tua daripada perempuan, atau paling tidak laki-lakinya seusia dengan perempuan. Jarang sekali laki-laki lebih muda daripada perempuan. Wah, saya bilang ini pertanyaan statistik nih. Jadi jawabannya harus agak ilmiah sedikit. Jawaban saya sederhana. Kenapa laki-laki harus lebih tua atau seumur dengan perempuan? Karena ketika perempuan itu sudah mulai peot, kan laki-laki juga mulai kabur matanya, jadi kan seimbang. Jadi peotnya nggak kelihatan. Itu maksudnya sebetulnya. Iya kan? Ketika istrinya mulai peot kan dia juga katarak, betul nggak? Coba, yang katarak nggak bisa lihat kan? Ya istrinya peot, kan aman. Itu sebetulnya. Ya udah, hiburan aja supaya kalian nggak ngantuk. Karena di belakang sana tadi udah ada mulai yang ngagaleong ya. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus. Ini terpaksa nggak dibuka di sini rahasianya. Tapi yang sudah dibuka rahasia oleh saya kan pasti ngerti kan? Masa nggak ngerti? Ngerti kan? Sapi yang gemuk ditelan sama yang kurus gitu. Berarti kalau ditelan masuk nggak? Ya masuk. Sama seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Sama. Paham maksud saya? Stop sampai situ, takut kebablasan. 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Yang hijau ketemu yang kering. Ngerti? Ya. Kan begitu seseorang meniti ke dalam diri, sudah ketemu dengan kode rahasia yang 7, kan yang kering jadi hijau. Betul nggak? Yang panas jadi dingin. Betul nggak? Iya. Betul kan? Kok banyak yang bengong? Ya kan? Ya. Setan yang asalnya liar jadi dicangcang kan? Biar pusing sekalian. Nah ini kenapa pusing? Karena kodenya belum ketemu. Yang sudah ketemu kodenya ketawa-ketawa. Oh itu maksudnya. Hebat ya Quran. Quran itu isinya kode semua. Nah, makanya saya munculkan kode-kode itu. Keren gak? Keren sekali. Makanya hai orang-orang yang terkemuka. Nah orang terkemuka orang berilmu. Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu. Ya. Jadi tabir itu ya oleh orang yang terkemuka, oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berilmu, itu bisa dibuka tuh kodenya. Oh ini kodenya maksudnya ini. Bisa dibayangkan nggak sekarang? Kalian baca Quran bertahun-tahun, tapi nggak tahu kodenya. Dapat apa? Hah?
dapat capek, dan sedikit sombong. Itu aja. Dapat capek dan sedikit sombong. Wah, apalagi kalau sudah one day, udah luar biasa. Sampai tara ngawalaan salaki acan. Soleh pisan. Cek manehna. Ya. Nah, kita lihat ayat lain. Saya buka. Ini rahasia juga. Jadi sebenarnya kalau saya bukakan ini terlalu banyak ya, ini kode rahasia itu. Cuman ya sayang sekali ya kita tidak tahu. Tapi ini kan supaya para sahabat jadi bingung kan? Pokoknya ngaji dengan saya, bingung itu udah bagus. Gitu. Bingung itu tandanya mikir. Ya. Berarti kalau bingung tuh bagus, mikir kan? Nah, yang parah itu kalau bingung ngerti enggak. Nah itu. Jadi udah dari tadi gitu ngaji dengan saya, bingung nggak Bu? Enggak. Terus ngerti? Enggak juga. Nah itu yang berbahaya itu. Bingung enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Jadi kalau habis ngaji dengan saya puyeng gitu, bagus, itu masih ada tanda-tanda untuk jadi orang benar lah. Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit. Nah. Ini nih lihat saya semuanya. Kalau saya bicara langit, pasti kalian keluar kan? Betul nggak? Mana langit? Itu yang biru katanya. Ya Allah. Di luar sana tidak ada langit, yang ada ruang kosong antar planet. Yang mana langit? Yang warna biru itu bohong. Kalau kita juga ke atas tembus, nggak ada kok. Malah kebalik kok. Begitu kita naik pesawat dari atas ke bawah, yang bawah malah kelihatan biru. Biru itu tipuan mata karena pembelokan cahaya, disebutnya dispersi cahaya bahasa fisikanya. Gunung dari dekat kelihatan nggak biru, tapi dari jauh kan biru, betul nggak? Deketin tuh gunung nggak biru. Ada nggak biru itu? Nggak ada. Kalau gitu langit biru ada nggak? Nggak ada. Nah, yang kalian sebut langit itu yang mana? Selama ini kan nggak jelas alamatnya. Nah, yang 7 lapis yang mana? Tahu lapis? Lapis legit. Kan ada kelihatan lapis-lapisnya. Nah, sekarang 7 lapis langit. Saha nu nyeuna? Gimana cara membatasinya? Yang ada tuh ruang kosong tanpa batas. Terus mana langit? Ternyata langit yang dibicarakan di Quran itu tidak keluar dari diri kita. Ini kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Makanya setelah bertemu 7 lapis langit dalam diri, puncak terakhirnya bertemulah puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ternyata Nabi Muhammad pun menyampaikan ya, 7 lapis langit itu menyatakan 7 lapis kesadaran. Jadi langit itu lambang dari kesadaran. 7 lapis langit artinya adalah 7 lapis kesadaran pada diri manusia. Puncak kesadaran tertingginya namanya adalah Sidrah Al-Muntaha, puncak kesadaran. Nah, yang 7 lapis kesadaran apa? Dilambangkan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah lapisan kesadaran Adam, lapisan kesadaran Yahya, lapisan kesadaran Yusuf, lapisan kesadaran Idris, lapisan kesadaran Harun, lapisan kesadaran Musa, lapisan kesadaran Ibrahim, puncaknya lapisan kesadaran yang tertinggi namanya Sidrah Al-Muntaha. Itulah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Nah, sekarang kita ada di lapisan kesadaran yang mana? Lapisan kesadaran yang paling rendah adalah Adam. Adam itu materi. Lapisan kesadaran materi. Coba. Lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran Yahya. Yahya itu hidup. Hidup itu energi. Materi dan energi itu setara. Kita di lapisan mana? Mohon maaf, kalau diuji, materi pun kita tidak masuk. Kenapa? Ngerti nggak materi itu apa? Nggak ngerti. Lolong bonconong. Melihat sesuatu, nggak pernah tahu pesannya apa. Jadi lapisan kesadaran yang pertama aja kita belum tahu, gimana yang kedua? Gimana mencapai Sidrah Al-Muntaha? Coba. Lolong bonconong. Kenapa?
karena masih tertutup mata kolbunya. Poek. Dalam kegelapan semuanya tidak akan terlihat. Makanya Allah bilang di ayat ini, maka lihatlah berulang-ulang, lihat berulang-ulang, 7 lapis langit itu kau lihat berulang-ulang. Keluar gitu, Bari Moyan, itu namanya MUI. Tahu MUI? Moyan Unggal Isuk. Lagi apa kamu? Lagi lihat 7 lapis langit. Keluar ke sana, lihat apa? Ya Allah. Allah mengatakan, lihat olehmu berulang-ulang. Kan sama dengan tadi, ya? Aku ciptakan dalam dirimu 7. Dan bacalah berulang-ulang. Hebat gak kode rahasia Quran? Keren gak? Luar biasa. Keren bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu boro-boro pengen bilang keren. Pusing. Nah makanya yang pusing saya ucapkan selamat. Kenapa kalian pusing? Karena selama ini tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Terus aja disibukkan dengan bacaan, terus aja disibukkan dengan lagu, terus disibukkan dengan suara bagus. Maaf ya, agama itu bukan soal suara bagus, bukan soal bacaan bagus. Agama itu soal kesadaran. Sepanjang kita tidak menemukan kesadaran dalam beragama, sepanjang itu pula kita tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Pingsan. Tidak sadar artinya apa? Mabuk. Makanya orang mabuk sholat aja gak boleh. Kan di Quran ada kata-kata tidak boleh orang mabuk mendekati tempat sholat. Apa yang kita tangkap selama ini? Orang mabuk yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Yang berbahaya itu, mohon maaf, orang sholat tapi tidak tahu siapa yang disembahnya. Orang sholat tapi tidak ingat kepada Allah yang disembahnya, itu mabuk tuh. Bukan minum khamar. Allahu Akbar, jalan-jalan ke pasar. Begitu Allahu Akbar, gunting teh geningan diinjem ku tetangga. Oh tadi teh geus dibalikin. Oh iya, lupa tadi suami motong-motong celana kolor. Katinggal eta gunting keur diasupkeun kana laci. Keur salat mah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gusti langsung lompat eta ninggal. Iya gunting tadi tangan kita tadi hese. Untung we salat. Eta salatnya ngan gunting tapi nyembah Allah cenah. Begitu ditanya ari maneh tadi nyembah saha? Allah cenah. Ya Allah. Oh kaera. Tah eta mabok teh Ibu. Bukan minum khamar. Orang yang sedang minum khamar boro-boro inget salat. Yang berbahaya tuh orang salat tapi enggak inget Allah, tah eta mabok teh. Karena kita enggak ngerti pengertian mabok tuh diartikan menurut otak kita sendiri. Tidak pernah ditanya maksud ayat itu apa. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, yang ketiga sholatnya gak ingat Allah. Walaupun ingat sama Allah ingatnya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Yang ingat sedikit aja pada Allah munafik. Komo atuh nu teu ingat sama sekali. Nu sholat wae munafik atau komo nu teu sholat. Tapi jangan kecil hati. Ayah, tetangga saya itu sholatnya rajin. Terus itu ngomongin orangnya. Tekun banget. Terus masalahnya apa? Tadinya dia mau keur naon sholat. Maneh ge masih kena ngomongkeun batur. Lalu jawaban saya apa? Bu, sholat aja. Dia masih ngomongin orang tekunnya kayak gitu. Kamu mau sholat? Itu berpikir positif namanya.
Ya, itu orang pulang umroh, peditnya luar biasa. Umroh aja pelitnya kayak gitu, gimana nggak umroh? Itu berpikir positif namanya. Paham? Awas, jangan cari pembenaran. Kalian suka cari pembenaran. Mending kita sholat tuh. Jadi salah mengambil kesimpulan. Ya, oke. Sudah banyak saya bukakan rahasia. Kode-kodenya banyak. Kalau saya bukakan lagi, tambah panjang. Nah, supaya bingungnya tidak kepanjangan, stop sampai di sini. Karena nanti saya juga jadi bingung. Kalau kalian tambah bingung. Karena kalau saya menjelaskan tidak boleh terlalu jelas. Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Betul nggak? Kelelawar tuh nggak bisa lihat apa-apa siang hari karena terlalu jelas. Malam baru bisa lihat. Ya, itu. Makanya mohon maaf hari ini kode rahasianya tidak terlalu jelas. Supaya tambah tidak jelas. Silakan mencari sendiri karena semua kode sudah ada dalam diri kalian. Allah sudah memberikan kepada kalian akal untuk berpikir. Renungi apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk renungan. Terima kasih. Ini ilmu tinggi sebetulnya. Kalau ingin damai, pertanyaannya sederhana. Sekarang saya sedang apa? Gitu aja. Coba aja. Ketika kalian sedang sedih, ketika kalian sedang cemas, tanya, sekarang saya sedang apa? Langsung damai. Yuk tanya sekarang. Sekarang saya sedang apa? Sedang duduk kan? Sehat kan? Bernapas kan? Bisa lihat kan? Bisa dengar kan? Bisa nulis kan? Coba pegang tangan. Terasa enggak? Itu saja, langsung damai kok. Itu namanya mindfulness. Mindfulness itu tidak usah selalu olah nafas. Kalau saya mengajarkan mindfulness itu adalah latihan olah nafasnya. Itu latihan mindfulness yang pakai napas itu. Yang napas 4, 7, 9 itu tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang hitungan 9. Itu latihan mindfulness. Latihan itu. Mindfulness yang sebenarnya adalah hadir di sini saat ini sekarang. Itu mindfulness yang sebenarnya. Itu aja kok. Oke, baik, kita teruskan dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Kalau saya tanya, apakah sekarang tidak ada perang? Secara fisik memang nggak ada perang. Kalian tidak sedang berperang dengan siapapun. Kalian sedang duduk di sini. Tapi perang antara pikiranmu dengan kesadaranmu sekarang sedang terjadi. Perang antara Pandawa dan Kurawa di dalam dirimu yang namanya perang Baratayuda sekarang mungkin sedang berkecamuk. Mungkin. Saya lebih sopan nih ngomong mungkin. Agak sopan nih. Sebetulnya pasti. Kan yang paling berbahaya itu adalah perang melawan diri kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Perang melawan pikiran kita sendiri itu masalahnya. Masalah paling besar dalam hidup adalah bukan masalah yang di luar, tapi masalah terbesar adalah masalah pikiran kita. Oke, lanjut dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Pernah damai. Ini yang lucu. Kalau kalian damai karena bosan perang. Lucu kan? Ya udah, ada jeda dulu. Makanya muncullah judul itu menyelinap di otak saya. Ternyata damai itu adalah jeda antara dua perang. Tapi setidak-tidaknya kalau merasakan jeda itu walaupun sebentar, kan lumayan, pengen lagi. Pengen damai atau pengen perang lagi? Lucu kalau pengen perang terus. Nanti kita bahas. Ini dari sisi etimologi dulu, ya. Rukun, tahu rukun? Rukun tahu? Jangan manggut-manggut. Kalau bilang nggak tahu gini aja, nggak apa-apa. Tahu rukun?
Rukun itu selalu antara dua orang yang berbeda. Dan rukun itu tidak selalu terjadi dengan orang yang sama. Paham? Ulangi dulu, jangan manggut-manggut gini, sebari nggak ngerti. Rukun itu sebetulnya terjadi antara dua orang yang berbeda. Berbeda, tetapi dia saling pengertian. Itu namanya rukun. Kalau sama, nggak perlu rukun. Betul nggak? Kenapa ada rukun tetangga? Namanya RT, ini kalimat kata yang dipakai rukun. Karena kita dengan tetangga berbeda. Sarua mah tidak akan perlu rukun, nggak perlu. Kenapa ada rukun warga RW? Kata yang dia pakai rukun. Karena rukun itu selalu antara dua pihak yang berbeda. Jangan lupa ya, kita ini satu RT itu beda semua. Betul nggak? Jangan satu RT, satu rumah aja beda semua. Jadi maksud saya, ini kita sudah amnesia dengan itu. Kata rukun aja sudah lupa. Karena amnesia itu sudah menjadi penyakit yang luar biasa. Kan saya bilang kemarin, masih ingat gak kata-kata saya? Laki-laki itu berasal dari planet Mars. Seakan-akan. Perempuan itu berasal dari planet Venus, seakan-akan. Kenapa digambarkan begitu oleh John Gray? Karena dia melihat secara fisiologi, secara psikologi, ini dua makhluk yang benar-benar berbeda. Kenapa John Gray bisa mengatakan itu berbeda? Risetnya 15 tahun. Kalian gak pernah riset apa-apa. Makanya penglihatannya jadi sumir. Padahal itu berbeda. Secara fisiologi itu tubuh, fisik. Secara psikologi beda. Digambarkan seperti itu. Jadi dulu itu makhluk Mars itu ya, cuman pakai teleskop aja, noong. Lihat. Oh, di Venus gak rilis. Itu dulu. Loh, kok di Venus ada makhluk yang berbeda dengan kami? Kita di sini pakai celana panjang, di sana pakai rok. Itu awalnya begitu. Nah, karena noongnya keseringan, lalu penduduk Mars mulai bikin teknologi supaya bisa pergi ke planet Venus. Dibuatlah pesawat. Lalu penduduk Mars akhirnya mendarat di Venus. Saat penduduk Mars mendarat di Venus, apa yang terjadi? Di situ terjadi rukun. Rukun. Kenapa? Masing-masing pihak menyadari kalau mereka berbeda. Jadi penduduk Venus ya nanya dulu, apa kesenangan kalian di Mars? Makanan pun disiapkan sesuai dengan Mars. Penduduk Mars waktu mau pergi ke Venus nanya juga, oleh-oleh apa yang kalian inginkan dari kami? Jangan-jangan yang kami bawa salah. Saling tanya, karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Terjadilah perkawinan antara penduduk Mars dengan Venus. Seserahan terjadi dari Mars ke Venus. Waktu seserahan terjadi tidak ada perang. Setelah perkawinan pun tidak ada perang. Waktu di Venus. Karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Ada pengertian. Ada kesediaan untuk menerima perbedaan itu. Nah, yang jadi masalah itu penduduk Mars dengan Venus setelah menikah, tinggal di Venus, ingin rekreasi ke bumi. Itu masalah. Ingin bulan madu di bumi. Lalu mereka pergi ke bumi. Begitu selesai bulan madu, pagi-pagi bangun, lupa kalau mereka berbeda. Didinya pas sehat mulai. Jadi sebetulnya berantem itu terjadi saat mereka amnesia. Ketika mereka tidak sadar kalau mereka berbeda. Tadi dia di dunia para sehat nanti. Di Venus mah dulu. Karena masing-masing pihak pasti menyadari kalau mereka berbeda. Nah sekarang nih, kalau ingin damai, satu kuncinya sadari oleh kalian bahwa kalian berbeda. Eureun atuh. Eureun. Pas wae.
Makanya ada kata-kata berdamai. Nah, berdamai. Berdamai itu berarti berbalik kembali atau berbaik kembali. Nih, perang, damai, perang. Damai, perang. Kan gitu? Itu siklus. Tapi memang dua-duanya perlu. Dan gak ada damai kalau gak ada perang mah. Gak ada perang juga kalau gak ada damai. Jadi sebetulnya bisa jadi damai itu dilahirkan oleh perang. Dan perang pun dilahirkan oleh damai. Jadi dua-duanya saling melahirkan. Siapa yang duluan saya juga nggak tahu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jangan ditanya. Nah, makanya berdamai berarti berbaik kembali. Berdamai berarti berhenti bermusuhan. Berdamai berarti berunding untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, masalahnya adalah kalian itu sulit bersepakat. Itu aja. Makanya panjang jadinya. Nah, ada yang namanya mendamaikan. Ini beda lagi. Kalau mendamaikan itu mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali. Nah, mendamaikan itu berarti perlu pihak yang ketiga. Ini yang disebut dengan juru damai. Kerjaannya adalah mendamaikan. Itu sebabnya hati-hati mencari juru damai. Kalau pasangan suami istri, satu-satunya juru damai menurut John Gray yang bisa dipercaya cuma dua. Satu guru, dua orang tua. Itu aja. Orang tua udah meninggal. Selama saya masih ada, kalian datang ke rumah. Nanti kalau datang ke rumah, saya cuman menyadarkan amnesia kalian bahwa kalian berbeda. Itu aja. Nggak lama kok. Cuman saya sadarkan kalian berbeda. Itu aja. Insya Allah langsung ada pengertian. Itu aja sebetulnya. Sederhana. Nah, ada yang namanya perdamaian. Perdamaian berarti penghentian permusuhan. Jadi ada damai, ada berdamai, ada mendamaikan, ada yang namanya perdamaian. Ada lagi memperdamaikan. Nah, memperdamaikan berarti menjadikan berdamai atau mendamaikan, membuat berdamai. Ini kaya sekali bahasa kita itu, luar biasa. Makanya saya kupas supaya ngerti. Nah, ada lagi terdamaikan, berarti dapat didamaikan. Siapa yang terdamaikan? Yang dapat didamaikan. Kapan dapat didamaikan? Kalau ada kesepakatan. Dari bahasa saya. Itu aja kok. Nah, ada lagi pendamai. Nah, ini berarti juru damai. Ada lagi kedamaian. Nah, kedamaian berarti keadaan damai. Mau kedamaian? Nah, yang dicari oleh kita adalah kedamaian. Semua kata dasarnya damai. Betul nggak? Bisa berdamai, bisa mendamaikan, bisa perdamaian, bisa memperdamaikan, bisa terdamaikan, bisa juga pendamai dan kedamaian. Nah, yang mau kita cari adalah keadaan damai. Itu adalah hasil akhirnya. Itu damai. Nah, sekarang kita bahas dulu perang itu apa? Supaya ngerti. Jadi perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Nah, kalian harus paham, perang itu tidak selalu fisik. Bisa juga non fisik. Itu yang non fisik berarti namanya perang dingin. Lucu ya, serumah, bahkan sekasur, tepatannya bisa begitu ya. Lucu kalau bagi saya. Saimah, sakasur bahkan, ngobrol-ngobrol acan gitu, patonggong-tonggong, aduh. Jadi ini perang sebetulnya, ini perang dingin namanya itu. Dan perang dingin itu berbahaya. Perang dingin insya Allah dua-duanya rusak. Makanya perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Ya, awas ya. Jangan perang itu ditafsirkan. Yang saya khawatirkan itu sebetulnya perang yang non fisik. Dekat tingali. Betul nggak? Tuh. Nah, pasti antara dua kelompok atau dua manusia yang masing-masing melakukan sebuah dominasi yang dipertentangkan.
Pasti kalau perang itu ada dominasi. Yang ingin berkuasa pada yang ini, ingin berkuasa pada yang ini. Dua-duanya ingin saling berkuasa. Ketika dua-duanya saling ingin berkuasa, di situ perang terjadi. Mungelehan. Ngerti perang sekarang? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, di era modern ini ya, perang itu lebih mengarah pada superioritas. Ya, ada negara yang merasa dirinya superior. Ada negara yang inferior. Yang superior menindas pada yang inferior. Itu urusan itu nggak saya bahas di sini. Karena saya tidak mau bicara itu. Itu mau urusan para panggedelah di negeri ini. Kita bicara yang ada hubungannya dengan diri kita aja. Apakah dalam diri kita ada superioritas? Pertanyaannya, mungkin ada. Siapa? Pikiran terlalu superior, kesadaran inferior. Maka kesadaran akan terus dijajah oleh yang namanya pikiran. Ketika itu terjadi, konflik dalam diri tidak bisa dihindari lagi. Jadi perang antara Sri Rama dengan Rahwana kan sebetulnya memperebutkan kesadaran, memperebutkan Dewi Sinta. Dewi, dewa itu memperebutkan kesadaran sebetulnya. Karena ada kesadaran yang hilang. Karena kesadarannya Rama hilang, dicuri oleh Rahwana. Di situ kan muncul Hanuman, sang guru sejati, ya toh, sebagai juru damai yang akan mengembalikan kesadaran kepada Sri Rama. Kan ceritanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi pertentangan itu terjadi karena masing-masing pihak merasa sebagai superior. Nah, itu yang selama ini disebut diri palsu kita, yang disebut dengan ego. Makanya belajar spiritual itu sebetulnya adalah bukan mematikan ego, tetapi mengendalikan ego. Nah, sekarang kita bahas dulu kenapa terjadi perang. Yuk kita bahas. Jadi ternyata perang itu merupakan turunan sifat dasar manusia yang dari dulu sampai sekarang tetap, di mana manusia senang mendominasi. Ya? Di mana manusia senang bersaing. Nah, ketika dia itu ingin mendominasi, dia menganggap orang lain sebagai kompetitor, orang lain itu sebagai musuh, dan orang lain sebagai pesaing. Apa yang terjadi? Dia ingin memperkuat eksistensi dirinya dengan cara menundukkan pihak lain. Betul? Kan sebetulnya perang yang terjadi itu adalah si pihak yang ingin eksistensi dirinya diakui, ingin mendominasi pihak lain dengan cara menundukkan pihak lain. Nah, kenapa? Karena pihak lain dianggap sebagai musuh. Itu salahnya. Nah, sekarang muncullah pengertian dalam diri kita, ternyata semua hal yang disebut dengan antagonis atau yang disebut lawan oleh kita selama ini diubah dari kata lawan menjadi mitra. Diubah dari kata musuh menjadi seseorang yang akan menguatkan kita. Di situ pengertian muncul, perang tidak terjadi. Nih contoh. Saya lebih gampang mencontohkan pasangan. Ya, ketika pasangan itu berbeda dengan kita, ketika pasangan itu tidak mengikuti apa yang kita mau, kan kita menganggapnya dia itu adalah musuh selama ini. Nah, pengertiannya diubah dari kata musuh menjadi mitra. Ternyata pasangan saya dihadirkan ke semesta untuk meningkatkan kedewasaan saya. Begitu kita lihat dia sebagai mitra, bahkan dari kata musuh berubah menjadi guru. Ini ada pengalaman yang dahsyat kemarin waktu saya coaching di kesehatan holistik. Ada seorang ibu umurnya 69 tahun, saya tanya, penyakitnya apa? Saya stroke. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, itu yang membuat saya marah sama Tuhan. Wow, langsung intonasi naik. Nah, itu yang membuat saya marah sama Tuhan.
Itu kalimat pertama yang muncul ke saya. Kalimat yang kedua, saya sudah makan sehat, saya vegetarian, saya tidak makan minyak, saya tidak makan daging, tetapi Tuhan kasih saya stroke. Nah, dua kalimat itu membuat saya terperanjat. Satu, saya marah sama Tuhan. Yang kedua, saya stroke dikasih Tuhan. Gimana saya menyadarkan orang semacam ini? Dia mau berobat kemanapun gak akan sembuh. Karena dia memposisikan Tuhan sebagai pemberi penyakit. Tidak menjadikan Tuhan sebagai healer. Tidak menjadikan Tuhan sebagai penyembuh. Karena ketika sudut pandangnya belum diubah, berobat kemanapun gak akan sembuh. Saya cari akal gimana menjelaskannya. Lalu saya ingat manusia itu punya 5 tubuh. 1 tubuh spirit, 2 tubuh intuisi, 3 tubuh mental, 4 tubuh energi, dan yang kelima adalah tubuh fisik. Saya bilang, kalau Anda sudah makan sehat, yes, tapi Anda baru ngurus 1/5 dari tubuh Anda, yaitu tubuh fisik Anda. Dan riset menyatakan stroke, cancer, dan segala macam penyakit, penyebab utamanya adalah 50% spiritual, 25% mental, 15% hubungan sosial. Saya tanya lagi kepada beliau, bagaimana dengan spiritual Anda? Apakah Anda sudah tahu siapa diri Anda? Nah, mulai saya tanya. Itu cara saya menterapi. Apakah sudah tahu Tuhan Anda? Apakah Anda sudah kenal siapa diri Anda yang sebenarnya? Terus saya hajar aspek spiritualnya. Ternyata angkat tangan. Di dimensi itu saya tidak tahu. Apakah Anda sudah bisa mengendalikan pikiran Anda dari masa lalu dan masa depan? Apakah Anda sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang? Apakah Anda sudah damai? Terus saya hajar situ. Ternyata mulai angkat tangan. Saya tidak memiliki dimensi itu. Jadi pantas kalau sekarang stroke. Akhirnya saya tanya terakhir, siapa penyebab stroke Anda? Saya sendiri. Nah, setelah mengatakan saya sendiri, baru saya munculkan beberapa ayat dalam kitab suci. Saya baca di dalam kitab sucinya beliau, karena beliau agamanya Nasrani, ya. Di situ dikatakan Tuhan adalah seorang penyembuh. Tuhan adalah healer. Dalam bahasa Quran, fa izza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika kamu sakit, aku penyembuhnya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Tuhan pencipta penyakit. Yang ada Tuhan adalah penyembuh. Saat itu kemudian saya bimbing doa. Saya bimbing doa. Yuk kita doa sekarang. Saya bimbing doa. Tuhan, aku datang kepadamu dan aku minta maaf karena selama ini aku salah menempatkan Engkau dalam pikiranku. Maaf jika aku menyangka kalau penyakit ini datang darimu. Padahal Engkau adalah kasih. Engkau adalah sumber kasih bagi diriku. Tidak mungkin seorang kasih menyampaikan dan merampas kesenangan dari diriku. Terus saya bimbing sampai nangis. Dan setelah itu wajah beliau berubah cerah dan tangannya menjadi sangat ringan. Tuhan mau diposisikan apa oleh kita? Terserah kita. Tuhan mau dijadikan Bapa, dia akan jadi Bapa. Tuhan dijadikan Ibu, dia akan jadi Ibu. Tuhan dijadikan kekasih, dia akan menjadi kekasih kita. Tuhan tergantung sangkaan kita. Oke, ngerti pengertian perang? Jadi perang itu selalu ada dominasi. Perang itu selalu ada persaingan. Perang itu akibat dari kita memandang orang lain sebagai musuh. Ada perang orang tua dengan anak? Kenapa bisa terjadi perang? Karena tidak ada pengertian. Orang tua menganggap anak itu adalah sebagai makhluk lemah yang pantas untuk dieksploitasi oleh dirinya. Dan orang tua tidak pernah membuka demokratisasi buat anak. Urusan pendidikan diatur orang tua. Urusan pekerjaan atur orang tua. Urusan jodoh orang tua juga yang ngatur. 3 besar itu orang tua ikut campur. Bahkan saat anak menggunakan sepatu terbalik, orang tua langsung turun tangan. Bukan begitu pakai sepatu, begini caranya. Anak kita sudah kehilangan kesempatan menggunakan sepatu terbalik karena dirampas oleh kita waktunya. Padahal biarkan dia pernah menggunakan kaos kaki terbalik, biarkan dia pernah menggunakan baju terbalik, biarkan dia pernah mengalami itu. Dan dia akan merasakan pakai sandal terbalik itu jatuh.
Dan biarkan dia jatuh sementara waktu karena dia salah menggunakan sendalnya. Karena kebaikan selalu dilahirkan dari keburukan. Bagaimana anak kita bisa menjadi dirinya sendiri kalau semua hal selalu saja dirampas kesempatannya oleh kita. Ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan dibimbing supaya dia bisa menjawab oleh dirinya sendiri, discovery learning, tidak. Bahkan dikasih jawaban oleh orang tuanya. Bahkan ada sekarang guru di sekolah ngasih ujian, ya, sebut saja kisi-kisi. Ternyata begitu saya baca, itu jawaban ujiannya diberikan pada anaknya. Sekolah macam apa yang semacam itu? Bahkan orang tua tidak sadar bangga ketika anaknya dikasih kunci jawaban. Bahkan rela bayar sama gurunya untuk mendapatkan kunci jawaban bagi anaknya. Orang tua macam apa yang semacam itu? Semua dirampas demi cinta kasih kepada anak. Cinta kasih yang tolol menurut saya. Cinta kasih yang dungu, cinta kasih yang dangkal. Padahal itu adalah racun yang akan menjerumuskan anak kita sendiri menjadi tidak menjadi dirinya sendiri. Yuk kita sadari, ada nggak perang orang tua dengan anak? Ada. Ada nggak perang antara anak dengan anak? Ada. Ada nggak perang antara suami dengan istri? Ganti intinya. Kenapa itu semua terjadi? Nih, ada yang ingin mendominasi dan menganggap pasangannya adalah saingannya, dan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia harus menundukkan pihak lain agar pihak lain tunduk pada dirinya, dan dia merasa puas ketika pihak lain itu sudah tunduk pada dirinya. Padahal sebetulnya ketika dia superior dan kemudian yang lain inferior, yang terjadi apa? Dia sudah menindas orang lain. Nanti hasil akhirnya apa? Tiba-tiba istrinya cancer. Ngerti maksud saya? Begitu itu terjadi, dia tidak mau cuci tangan. Padahal itu adalah sebab dari dia, akibat yang diakibatkan oleh dia. Begitu itu terjadi, dianggap sepele. Padahal itu sebetulnya apa? Ketika kebebasannya dirampas, dia tertekan terus-menerus. Saat tertekan, stres. Saat stres, seluruh sel dalam tubuhnya berubah. Sistem kelistrikan tubuh, sistem kimia tubuh berubah. Apa yang terjadi? Mitokondria dari selnya rusak. Nah, ketika mitokondria rusak, kemudian dia juga tidak bisa mengendalikan. Akibatnya stres berlebihan, lari ke makanan, makan nasi berlebihan, mau tidur aja masih makan. Apa yang terjadi? Gula dalam tubuh banyak. Dan ketika gula dalam tubuh banyak, sel-sel kanker tumbuh dengan cepat. Karena apa? Karena ada fruktosa yang disediakan oleh tubuh, oleh kita. Kan ada ya, mohon maaf. Akibat stres larinya ke makan. Ada kan? Itu. Kompensasi. Betul? Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa itu apa-apa? Gak apa-apa. Nanti juga udah badannya gede kan kerasa berat. Ya apa? Gak usah dipikirkan. Jadi perang itu selalu menimbulkan kesedihan. Perang itu menimbulkan kemiskinan. Dan itu akan berkepanjangan. Yuk kita sekarang boleh perang tetapi singkat saja. Damainya panjang. Nah boleh perang lagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa sekali-kali. Tetapi damainya panjang lagi. Sebetulnya tugas kita ini bukan menghindari perang, tetapi mempersingkat perang agar damainya panjang. Gak apa-apa perang, ya, sejam 2 jam tapi damainya 10 tahun, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya izinkan perang macam begitu. Boleh. 1 jam 2 jam perang karena ada kejadian yang luar biasa, tapi 10 tahun damai, gak apa-apa. Saya bolehkan. Ini yang luar biasa, perang 10 tahun damainya 2 jam. Yuk. Nah, jadi penyebab perang itu sebetulnya kalau dikumpulkan ada 4 prinsip besar kalau menurut saya. Ada 4 hal penyebab perang. 1, perbedaan prinsip. Nah, perbedaan prinsip boleh nggak? Boleh kalau masing-masing pihak bisa menerima perbedaan. Nah, jadi masalah itu sudah ada perbedaan prinsip, masing-masing tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Perang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan memperluas kekuasaan. Ini yang laki-laki ingin paling kuasa, yang perempuan pun sama ingin paling kuasa, ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi perang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Ya, dan yang keempat,
kalau di dalam diri sudah ada keinginan untuk merampas. Itu. Nah, sekarang kita coba satu persatu kita urai ya. Baik. Baik. Tidak pernah ada perang yang baik. Dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik. Semua perang itu pasti adanya menimbulkan kesedihan berkepanjangan. Perang antara pasangan dalam kehidupan rumah tangga itu menyakitkan bukan hanya dia saja, menyakitkan anak, menyakitkan orang tua, menyakitkan pihak lain, banyak yang tersakiti dan itu bisa panjang. Betul? Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Pilih mana? Pasti kalau di sini pintar milihnya. Dalam hidup mulai bingung. Kenapa? Ya itu, kembali lagi. Ada superioritas, ada keinginan mendominasi, tidak mau mengalah. Mengalah itu dianggap gengsi. Mengalah itu dianggap harga diri terinjak-injak begitu. Apalagi punya kebiasaan, oh ini soal pencemaran nama baik. Duh. Orang yang suka mempermasalahkan pencemaran nama baik sampai ke tingkat hukum itu, menurut saya orang yang gak masuk akal. Padahal tercemar atau tidak tercemar nama baik dia bukan orang lain yang mencemarkan, dia izinkan atau tidak oleh dia. Kalau tidak diizinkan tidak tercemar. Kan sebetulnya pencemaran nama baik itu bukan urusan orang, urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak merasa tercemar dan Anda tidak mengizinkan tercemari, ya Anda tidak apa-apa.